Momen perdebatan panas antara kuasa hukum Kuat Ma'ruf dengan ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana peran Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan Brigadir J terungkap. Ahli pidana UII Universitas Islam Indonesia jadi saksi meringankan. Hari ini, sidang perkara pembunuhan Brigadir J dilanjutkan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dengan Rizky Rizal. Di sidang hari ini kembali terungkap peran Kuat Ma'ruf dalam kasus tersebut. Namun sebelum saya lanjut, bolehlah kalian menekan tombol like dan subscribe-nya juga kalau sudah simak berita ini sampai selesai. Ahli pidana yang menjadi saksi meringankan bagi Kuat Ma'ruf untuk menjelaskan soal meeting of mind atau kesepahaman terkait peristiwa kematian Brigadir Joshua. Awalnya, tim penasehat hukum Kuat Ma'ruf mengajukan pertanyaan kepada ahli pidana tersebut dengan ilustrasi peristiwa. Seseorang, katakanlah X, memanggil Y yang kemudian menjadi korban. Apakah seseorang yang memanggil itu sudah terjadi meeting of mind? Ujar penasehat hukum Kuat Ma'ruf dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin tanggal 2 bulan 1 2023. Berdasarkan ilustrasi yang dijelaskan, ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia Muhammad Arif Setiawan menjawab bahwa meeting of mind atau kesepahaman hanya terbatas pada menghadirkan orang yang dipanggil. Tapi sesudah dipanggil, mau diapa itu kan menjadi persoalan yang lain lagi, katanya di dalam persidangan yang sama. Kemudian tim penasihat hukum melanjutkan pertanyaan terkait peran seseorang yang hanya sekadar menutup pintu dan jendela dalam suatu peristiwa pembunuhan. Arif pun menjawab bahwa perbuatan demikian tidak dapat menunjukkan mens rea atau sikap batin seseorang. Untuk menentukan mens rea dari perbuatan seseorang, Arif juga menegaskan perlu adanya proses pembuktian. Kalau dia hanya menutup pintu supaya ruangnya tertutup, kan hanya sampai di situ sikap batinnya. Apakah ada yang di luar itu? Harus dibuktikan, ujarnya. Dan sebagaimana diketahui dari berbagai kesaksian di persidangan, terungkap bahwa Ferdy Sambo menyuruh Kuat Ma'ruf untuk memanggil Brigadir J untuk menemuinya. Brigadir Joshua pun kemudian masuk ke ruang makan di mana Sambo serta ketiga tersangka lainnya sudah menunggu. Setelah itu, Ferdy Sambo memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk segera menembak Brigadir Joshua. Mendengar perintah itu, Richard pun kemudian mengeluarkan tembakan 3-4 kali hingga Joshua tersungkur dan tewas di samping tangga depan gudang. Setelah itu, Ferdy Sambo ikut menembak ke arah Joshua dan ke arah tembok, tangga, dan lemari untuk mengabuli seseolah terjadinya baku tembak. Setelah menghabisi Brigadir Joshua, Ferdy Sambo lantas menembak ke arah tembok hingga lemari agar kasus tersebut sesuai dengan skenario-nya, yakni akibat tembak-menembak. Sebagai informasi, dalam perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua ini terdapat 5 terdakwa. Mereka adalah mantan Kadipropam Polri Ferdy Sambo, istrinya Putri Chandrawati, Bribka Rizky Rizal, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E, dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya pun telah didakwa pasal 340 subsidiar, pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Setelah itu, ada pula terdakwa obstruction of justice atau perintangan perkara. Mereka ialah Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baiguni Wibowo. Para tersangka obstruction of justice telah terdakwa pasal 49 Junto, pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Junto, pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016, dan dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar
pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.